Selamat siang Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Tiu. Saya mahasiswi Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 3 kelas A dengan NIM 1903030014. Dalam video singkat kali ini, saya akan menjelaskan sesuai pemahaman saya tentang satu buku yang berjudul Contemporary Sociological Theory, atau yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya teori sosiologi kontemporer. Ini merupakan tugas pertama dari mata kuliah teori sosiologi modern. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pemahaman tentang masyarakat. Jadi, sebuah masyarakat itu dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari sebuah konsep. Konsep itu sendiri artinya diambil dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang berarti sesuatu yang dipahami. Pada dasarnya, sebuah konsep itu bisa digambarkan sebagai kata atau simbol yang mewakili sebuah fenomena atau sebuah gagasan abstrak yang generalisasi atau yang lebih sederhana dari contoh-contoh lain. Konsep Durkheim dan konsep Marx merupakan dua contoh klasik dari konsep sosiologis, dari konsep-konsep sosiologis. Konsep itu sendiri merupakan langkah yang pertama yang paling penting untuk kita agar kita bisa memahami dan menganalisis fenomena sosial. Fungsionalisme dan teori konflik adalah dua pendekatan yang berkaitan dengan keseluruhan karakteristik struktur sosial dan sifat umum institusi sosial. Jadi para fungsionalis itu mereka berasumsi bahwa fungsi dari nilai-nilai sosial itu terbentuk karena perilaku masyarakat itu sendiri. Jadi tanpa disadari, perilaku-perilaku masyarakat membentuk sebuah norma-norma sosial yang memiliki nilai dan fungsinya masing-masing. Di sini juga para fungsionalisme mereka berasumsi atau berpendapat bahwa sebuah masyarakat itu terbentuk atau sebuah masyarakat itu dikatakan apabila terdiri dari sekelompok orang, tidak bisa hanya terdiri dari satu orang. Kemudian yang akan kita bahas yaitu fungsionalisme. Dalam fungsionalisme, masyarakat itu dipahami sebagai potongan dari bagian-bagian yang saling terkait, di mana bagian yang satu tidak bisa terlepas dari bagian yang lain atau saling berketergantungan. Begitupun menurut Comte. Comte mengatakan bahwa asumsi dasar dari sistem sosial itu saling berkaitan atau berketergantungan. Dalam teori fungsionalisme, Durkheim juga berperan penting, tetapi dia lebih mengarah ke bentuk dasar dari kehidupan keagamaan. Di sini dia mengatakan bahwa dalam suku-suku primitif, agama itu merupakan kekuatan integritas yang sangat kuat. Primitif itu berarti kuno atau ketinggalan zaman. Para ahli antropologi menempatkan manusia primitif pada skala yang sangat rendah dari perkembangan kebudayaan manusia kontemporer. Tetapi bagi Spencer yang merupakan ahli sosiolog, dia mengatakan bahwa orang primitif itu rasional. Kalau di NTT agama suku primitif yang masih ada sampai sekarang itu yang saya ingat yaitu Marapu. Marapu itu
di mana orang-orang Sumba masih mempercayai atau masih menganut sebagai agama, di mana Marapu itu mempercayai roh-roh nenek moyang. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu teori konflik. Teori konflik itu sendiri merupakan alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di bagian fungsionalisme, bahwa para fungsionalis itu mereka melihat masyarakat dan institusi sosial itu semua bagiannya saling berketergantungan atau saling berkaitan. Tetapi mereka juga tidak menyangkal bahwa akan adanya atau akan terjadinya sebuah konflik. Para fungsionalis di sini mereka percaya bahwa masyarakat mengembangkan cara untuk mengendalikan terjadinya konflik, dan metode inilah yang akan mereka analisis. Ketika para fungsionalis melihat adanya saling ketergantungan dan persatuan dalam masyarakat, maka para ahli teori konflik melihat di mana kelompok-kelompok masyarakat berjuang mendapatkan kekuasaan dan saling bersaing. Maka di sini akan terjadinya sebuah konflik. Kemudian yang akan kita bahas adalah interaksionisme simbolis. Jadi para reaksioner simbolis mereka berasumsi bahwa unsur-unsur utama dalam lingkungan anak-anak adalah simbol-simbol dan pemahaman yang membimbing orang-orang di sekitar mereka. Jadi interaksionisme simbolis pada dasarnya itu merupakan perspektif sosial psikologika. Interaksionisme simbolik juga menekankan proses di mana individu membuat keputusan untuk membentuk opini. Menurut interaksionisme simbolis, interaksi itu terbentuk dari situasi tertentu. Kemudian ada juga fenomenologi, di mana fenomenologi ini masih jauh dari sosiologi konvensional atau sosiologi tradisional. Hal ini dipercaya oleh banyak sosiolog pendahulu atau sosiolog awal, terutama mereka yang menyukai penelitian kuantitatif. Tidak heran jika para fenomenolog merasa sulit untuk menerbitkan karya mereka pada tahun 1970-an karena mereka dilema dengan interaksionalisme simbolik. Fenomenologi dan interaksionisme simbolik memiliki perbedaan dan kontribusi tambahan yang dibuat pada tingkat analisis mikrososiologis. Kemudian yang akan kita bahas di sini yaitu perspektif alternatif. Teori struktural dari Anthony Giddens juga berhubungan dengan sifat dari penjelasan sosial dengan relevansi dari model ilmiah. Sifat utama dari pemikiran pasca modern adalah bahwa ada perubahan besar dalam sifat kekasan kontemporer sehingga kita ini disebut sebagai yang khas. Lalu dalam buku ini juga dijelaskan tentang teori pemahaman sosial, di mana teori pemahaman sosial itu merupakan kemampuan untuk mempersepsi orang lain atau kelompok lain secara akurat dan menafsirkan perilaku mereka. Teori sosiologis kontemporer berkisar dari antideterminis
antideterminis, induktif, dan pendekatan deskriptif yang dicirikan oleh etnometodologi ke prediktif, pendekatan deduktif yang didukung oleh teori pertukaran. Demikian video singkat yang saya buat hari ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern dari buku yang pertama. Mohon maaf apabila Bapak dan teman-teman sekalian belum merasa puas dengan apa yang saya jelaskan hari ini. Kiranya untuk video-video kedepannya dengan materi-materi yang akan saya bawakan yang sudah Bapak berikan kepada kami bukunya, semoga lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.